Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 403. Hebat, Tuan Muda Hua layak menjadi keturunan keluarga Hua. Tingkat akupuntur dan moksibusi benar-benar bagus. Chang King San memandang Hua Hai dan berkata dengan kagum. Sama-sama. Lagi pula, Ivy adalah murid ayahku, jadi aku harus melakukan ini. Hua Hai tersenyum, dan sorot warna muncul di matanya. Teng Er cepatlah dan berterima kasih kepada Tuan Hua, terima kasih kepada Tuan Hua karena telah mengambil tindakan kali ini. Chang King San memandang Ivy dengan senyum di wajahnya. Chang Teng mengangguk, melihat Hua Hai hendak berbicara, tetapi begitu dia mengatakan ini, ekspresinya berubah. Apa yang salah? Chang King San, Han Jianbin, dan Hua Hai semua memandang Chang Teng, yang menunjuk ke mulutnya dan merengek, ekspresinya penuh kecemasan. Kamu tidak bisa bicara lagi. Han Jianbin tiba-tiba meludah. Ivy mengangguk dan terus menunjuk ke mulutnya, merengek, seolah lidahnya telah dipotong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kulit Chang King San tiba-tiba berubah, ekspresinya penuh keterkejutan, dan dia tiba-tiba menatap Hua Hai, Tuan Hua, bukankah Anda mengatakan bahwa Teng Er baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Hua Hai mengerutkan kening dan berkata. Lalu ini. Chang King San memandang Chang Teng dengan mulut terbuka lebar, tetapi dia tampak cemas karena dia tidak bisa bersuara, dan ekspresinya juga penuh kecemasan. Biarkan aku memeriksanya untukmu. Hua Hai, dia membantu Chang Teng memeriksanya lagi. Tetapi setelah beberapa pemeriksaan, Hua Hai berkata tanpa daya, pita suara dan tubuhnya semuanya normal. Adapun mengapa dia tidak dapat berbicara, saya belum mengetahuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Teng Er akan menjadi bisu sepanjang hidupnya? Chang King San menjadi gelap, terlihat sangat jelek, dan ekspresinya penuh kecemasan. Ivy itu bahkan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara rengekan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa, terlihat sangat tidak berdaya. Sudah kubilang sejak lama. Tuan Bastian berkata bahwa tidak ada yang bisa mencabut jarum ini kecuali dia, jika tidak, sesuatu akan terjadi. Hanya saja kamu tidak percaya. Saat ini, Han Sisuan datang dan berkata dengan nada dingin. Mendengar kata-kata Han Sisuan, ekspresi Hua Hai sedikit tidak wajar, dan dia merasa sedikit ditampar di wajahnya. Sisuan, berhenti bicara omong kosong. Han Jianbin dengan cepat melirik Han Sisuan, lalu menatap Hua Hai dan berkata, Tuan Hua, ini cucuku Xuan, dia berbicara sedikit belak-belakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku benar-benar tidak bisa membuat Ivy berbicara, tapi aku yakin ayahku akan bisa. Aku hanya perlu pergi ke Yanjing sekarang dan aku akan baik-baik saja. Kata Hua Hai. Benar, Tuan Hua pasti punya solusi, pasti ada solusinya. Chang King San mengangguk. Teng Er, ayo pergi ke Yanjing sekarang. Chang King San memandang Chang Teng dan berkata. Bagaimana jika bahkan Tuan Nahua tidak dapat menyembuhkannya? Han Sisuan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat suasana sedikit canggung. Ini tidak mungkin. Keterampilan medis ayah saya lebih dari 10 kali lebih baik dari saya, dan dia juga seorang master yang diakui di bidang pengobatan Tiongkok. Tidak, Anda ingin mengatakan bahwa keterampilan medis dari orang yang memberi jarum lebih baik daripada ayahku? Hua Hai agak jelek, dan dia berkata dengan dingin. Saya tidak tahu apakah ini serius atau tidak, tetapi jika Anda ingin menjaga Ivy tetap aman, sebaiknya Anda mengundangnya ke sini. Han Sisuan berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, apakah kamu menghina keluarga Hua kami? Kilatan amarah melintas di mata Hua Hai, dan aura dingin memancar dari seluruh tubuhnya. Segera, pria paruhbaya dengan setelan tunik Cina hitam dan dengan potongan cepak menatap Han Sisuan dengan mata yang menakutkan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Takut oleh tatapan pria paruhbaya itu, Han Sisuan sedikit gemetar, dan berkata dengan ekspresi tegas. Tiba-tiba, kulit Ivy menjadi sangat pucat, dan dia menggeliat hebat di tempat tidur, wajahnya dipenuhi rasa sakit, wajahnya bengkok, dan 7 lubangnya mulai meluap dengan darah. Teng Er, Fujier.
Kemunculan Chang Teng yang tiba-tiba, raut wajah Chang Qingshan berubah drastis, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Ekspresi Hua Hai dan Han Jianbin juga berubah, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk memeriksa tubuh Chang Teng, tapi mereka mengerutkan kening. Yang salah dengan tubuh Chang Teng, bagaimana mungkin ketujuh lubang itu tiba-tiba berdarah? Hua Hai berkata dengan wajah bingung. Tuan Hua, pikirkan cara untuk menyelamatkan Teng Er, dia tidak bisa mati. Chang Qingshan memandang Hua Hai dengan cemas. Hua Hai tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia telah melihat penyakit yang tidak dapat disembuhkan tanpa kecepatan, tetapi dia belum pernah melihat situasi seperti itu sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat menemukan penyebabnya, yang membuat dia tidak bisa memulai. Zixuan, pergi dan undang Tuan Bastian segera, apapun yang terjadi. Han Jianbin memandang Han Zixuan dengan ekspresi serius, yang terakhir mengangguk dengan mata berkedip, berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Dan wajah Hua Hai sedikit suram. Di grup Yeti, Daniel Bastian sedang bermain game di departemen penjualan ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Halo? Tuan Bastian, ada seorang wanita bernama Han Zixuan mencari Anda di bawah, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak dan berharap dapat bertemu dengan Anda. Suara Hili berdering di telepon. Oke, aku mengerti. Daniel Bastian mengucapkan sepatah kata dan menutup telepon, matanya berkedip, dia bangkit dan turun. Ketika dia datang ke lobi di lantai pertama perusahaan, Daniel Bastian melihat Han Zixuan dengan wajah dingin. Nona Han, kenapa kamu di sini lagi? Kamu benar-benar gigih. Daniel Bastian memandang Han Zixuan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Bastian, Chang Teng sangat berbahaya sekarang. 7 lubangnya sudah mulai berdarah. Kuharap aku bisa menyelamatkannya. Lagi pula, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, jadi dia tidak mati. Han Zixuan memandang Daniel Bastian dan berkata. Daniel Bastian sedikit mengernyit, dan berkata, kau mencabut jarum peraknya. Kakek Chang Teng. Ayah saya awalnya berencana untuk meminta maaf kepada Anda atas nama Chang Teng, tetapi dia menolak, dan kemudian menghubungi Master Chang Teng, Master Hua. Hari ini putra Tuan Hua, Hua Hai, keturunan dari keluarga Hua, datang ke Tian Hai. Dia berkata dia bisa mencabut jarum perak dan itu akan baik-baik saja, jadi dia mencabutnya. Akibatnya, Chang Teng tidak bisa tidak berbicara pada awalnya, dan kemudian ketujuh lubang itu mulai mengeluarkan darah. Han Zixuan satu persatu. Kamu tidak bisa hidup tanpa melakukan kejahatanmu sendiri. Daniel Bastian mendengus dingin. Tuan Bastian, meskipun saya juga membenci Ivy itu, bagaimanapun juga itu adalah kehidupan, dan saya harap Anda bisa bergerak. Han Zixuan menatap Daniel Bastian dan berkata, Demi Nona Han, kamu cantik sekali, aku berjanji, ayo pergi, jika kamu terlambat, dia mungkin akan mati. Daniel Bastian berkata dengan ringan, lalu keduanya pergi ke rumah sakit kota. Datang ke bangsal ini, Daniel Bastian melihat Hua Hai sekilas. Kaulah yang memasukkan jarum ke Ivy? Hua Hai menatap Daniel Bastian. Bab 404 Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk menantang saya. Kau mencabut jarum untuknya. Daniel Bastian melirik Hua Hai dengan santai. Apa katamu? Mendengar kata-kata Daniel Bastian, wajah Hua Hai menjadi marah, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia memandang Daniel Bastian. Kamu hampir membunuhnya. Bukankah begitu? Jika kamu pikir kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu merasa sangat hebat, tidak apa-apa. Daniel Bastian terus terang. Anda. Hua Hai memancarkan amarah yang pekat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Tuan Hua, jangan marah, tenanglah. Han Jianbin buru-buru membuka mulutnya untuk membujuk. Daniel Bastian berjalan ke ranjang rumah sakit, menatap Chang Teng yang 7 lubangnya berdarah, mengeluarkan jarum perak, dan menusuk dada Chang Teng lagi. Mengikuti jarum suntik Daniel Bastian, wajah sakit Chang Teng dengan cepat kembali normal, tubuhnya berhenti meronta, dan 7 lubangnya berhenti berdarah. Melihat ini, mata Hua Hai, Qingshan dan yang lainnya penuh keterkejutan. Kemudian Daniel Bastian mengeluarkan jarum perak dan menyimpannya.
Apakah ini akhirnya? Melihat Daniel Bastian menyingkirkan jarum peraknya, Chang Qingshan tidak percaya. Tidak pernah terpikir oleh Daniel Bastian untuk menyelesaikan masalah yang bahkan mereka tidak dapat menemukan penyebabnya hanya dengan satu suntikan. Sudah berakhir, apalagi yang ingin kamu lakukan? Daniel Bastian tersenyum. Rotan itu berbicara. Ah! Sebelum Chang Qingshan selesai berbicara, Daniel Bastian mencubit tubuh Chang Teng dengan keras, dan segera Chang Teng menjerit, tampaknya bisa berbicara. Teng Er, kamu akhirnya baik-baik saja. Chang Qingshan berkata dengan penuh semangat. Apakah saya baik-baik saja? Bisakah saya bicara? Chang Teng bereaksi dengan tidak percaya di wajahnya. Jika kamu tidak mau bicara, aku juga bisa menemuimu, dan aku jamin kamu tidak akan bisa berkata apa-apa selama sisa hidupmu. Kata Daniel Bastian tiba-tiba. Daniel Bastian keluar, raut wajah Chang Teng berubah, dan dia memandang Daniel Bastian dengan tatapan ketakutan di matanya, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Daniel Bastian telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Chang Teng, dan dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya ketika dia melihat ke arah Daniel Bastian. Pada saat ini, Hua Hai menyaksikan Daniel Bastian dengan mudah mengembalikan Ivy ke normal hanya dengan jarum perak, wajahnya sangat jelek, dan dia merasa wajahnya telah ditampar dengan keras. Nak, siapa kamu? Hua Hai menatap Daniel Bastian dan berteriak dengan dingin. Siapa aku? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Daniel Bastian melirik Hua Hai dengan acuh tak acuh. Aku ingin menantangmu. Hua Hai tiba-tiba berkata, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Tantang aku? Daniel Bastian memandang Hua Hai dengan tatapan aneh di matanya. Benar, aku ingin menantang kemampuan medismu, tapi aku ingin melihat siapa yang lebih baik di antara kita berdua. Wajah Hua Hai serius, dan dia menatap Daniel Bastian dengan serius. Kemampuan yang baru saja ditunjukkan Daniel Bastian membuat Hua Hai, pewaris keluarga pengobatan Tiongkok terkenal di Tiongkok, merasa bahwa wajahnya ditampar dengan keras. Jadi dia harus menantang Daniel Bastian, menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dan memberitahu pihak lain dan yang lainnya bahwa keterampilan medis Hua Hai adalah yang terkuat di generasi muda, tetapi satu kalimat Daniel Bastian berikutnya membuatnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Daniel Bastian pertama-tama menatap Hua Hai dengan sangat serius, lalu berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Setelah mengatakan ini, Daniel Bastian pergi dari sini. Brengsek! Hua Hai menggertakkan giginya erat-erat karena marah. Wajahnya sangat marah, darah di tubuhnya mendidih dengan hebat, dan dia hampir memuntahkan darah karena marah. Dia adalah tuan muda dari keluarga Hua, salah satu dari 3 dokter pengobatan Tiongkok utama di Tiongkok, cucu dari salah satu dari 3 dokter pengobatan Tiongkok utama, dan seorang dokter jenius kecil yang terkenal di Anjing. Bahkan banyak ahli pengobatan Tiongkok merasa malu menjadi lebih rendah darinya. Sekarang dia dibenci oleh seorang anak yang terlihat seusianya, dan mengatakan bahwa Hua Hai tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Ini akan membuat Hua Hai marah. Ketika orang lain di bangsal mendengar kata-kata Daniel Bastian yang sangat arogan dan sombong, sudut mulut mereka berkedut. Orang ini benar-benar gila. Jika kata-kata Daniel Bastian menyebar ke Yanjing, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Lagi pula, bahkan beberapa master yang telah tenggelam dalam keterampilan medis selama beberapa dekade tidak yakin bahwa keterampilan medis mereka dapat melampaui Hua Hai, apalagi menantangnya. Dan sekarang seorang anak laki-laki berusia 20-an mengatakan bahwa Hua Hai tidak memenuhi syarat untuk menantangnya, ini pasti berpura-pura ekstrim. Orang ini. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Jianbin. Pada saat yang sama, di pavilion Tianhai Tianyao, sesosok cantik berjalan masuk. Kepala dengan rambut seperti air terjun menutupi bahunya, alis daun willow seperti bulan sabit, sepasang mata cerah seperti bintang dan bulan, hidung kiong yang halus, dan pipi persik karena amarah. 2 kelopak kecil, tambalan memerah tanpa riasan, kulit sejernih batu giok salju, selembut madu lembut, anggun dan ramping, mengenakan gaun putih panjang, memancarkan rasa lemah seperti bau asap membuat orang ingin untuk merawatnya. Ini adalah Yunyan Er,
cucu dari Yun Xiu, pemilik paviliun Tianyao. Nona, halo, saya Wuyong, yang bertanggung jawab atas paviliun Tianyao cabang Tianhai. Seorang pria parubaya dengan gaun abu-abu menatap Yun Yan-er dan berkata dengan hormat. Saya datang ke Tianhai kali ini, satu karena Ganoderma api, dan yang lainnya adalah situasi di Tianhai. Suara Yun Yan-er seperti namanya, selembut asap, halus dan merdu. Saya sudah memerintahkan orang untuk menghubungi orang yang menggali Ganoderma api. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Ganoderma api. Seharusnya lebih mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Wuyong berbicara. Adapun Tianhai, semuanya normal, tapi saya menemukan satu hal. Ada apa? Ada pandangan ingin tahu di mata Yun Yan-er. Segera Wuyong mengeluarkan catatan dan menyerahkannya kepada Yun Yan-er. Ini? Yun Yan-er melihat catatan itu dengan tatapan ragu di matanya. Itu dibawa oleh seorang pemuda. Dia membeli bahan obat di atas. Setelah beberapa penelitian, saya merasa kombinasi bahan obat ini sangat istimewa, tetapi saya tidak dapat memahami fungsi spesifiknya. Wuyong dengan sedikit cemberut. Ini harus menjadi resep rahasia untuk menghilangkan bekas luka. Saya membacanya di catatan kakek saya. Hanya saja ada beberapa ramuan lagi di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yun Yan-er berkata, menatap Wuyong, apakah kamu tahu siapa orang itu? Saya melakukan beberapa penelitian. Namanya Daniel Bastian, dan dia adalah tunangan Presiden Grup Tianhai Yeti. Menurut penyelidikan saya, orang ini juga mengetahui akupuntur dan moksibusi. Sembuh. Aku tidak menyangka bahwa selain keluarga Hua, akan ada seseorang yang mengetahui teknik akupuntur dan moksibusi yang luar biasa. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus melihatnya. Suara Yun Yan-er selembut asap, dengan senyum di wajahnya, seluruh dirinya seperti awan dan asap, memancarkan temperamen yang unik. Bab 405 Provokasi Yuan Budao. Universitas Tianhai. Universitas Tianhai hari ini sangat meriah, semua penggemar berkumpul di taman bermain di pusat Universitas Tianhai, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, dikelilingi oleh sekelompok mahasiswa. Kebanyakan dari mereka adalah anak sekolah. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan fanatisme, seperti penggemar kecil yang akan bertemu dengan idolanya, dan mereka hanya ingin bertemu dengan idolanya. Saat ini, ada puluhan satpam di taman bermain untuk menjaga ketertiban, namun dirasa kurang, ada deretan meja di tengah taman bermain. Ada banyak fotografer dan kamera di sekitar. Sebuah spanduk digantung di atasnya, pertemuan publisitas kru film, Wudong Fengyun, Universitas Tianhai. Rupanya, ini adalah kru film yang datang ke Universitas Tianhai untuk melakukan pertemuan publisitas, dan telah menarik begitu banyak mahasiswa, jadi kru ini tentu saja sangat populer. Segera semburan jeritan terdengar, dipimpin oleh beberapa pemimpin Universitas Tianhai dan sekelompok penjaga keamanan. Beberapa aktor utama film muncul, dan yang paling menarik perhatian adalah 2 pemuda tampan dan luar biasa. Salah satunya mengenakan kemeja putih dan celana jeans yang dipotong, dengan rambut kuning dan wajah yang sangat tampan, dengan senyum yang agak jahat, seperti Opa Desa Stigman. Ketika dia muncul, sekelompok siswi berteriak. Yang lainnya mengenakan kemeja hitam ketat. Dia tinggi dan berotot, dengan otot montok menonjol di kemeja ketatnya, memancarkan udara maskulin. Wajah pria itu juga sangat tampan, dengan wajah tampan standar, rambut pirang, dan senyuman di wajahnya, yang juga menarik perhatian dan jeritan siswi yang tak terhitung jumlahnya. Wu Haolei. Wu Haolei, kamu yang paling tampan. Kim Hyunmu, Kim Hyunmu. Pada saat ini, sekelompok mahasiswi berteriak satu demi satu, menatap kedua pria itu dengan mata fanatik dan obsesif. 2 pria tampan berbaju hitam putih ini adalah aktor utama film ini, masing-masing disebut Jin Xianwu dan Wu Haolei, bintang seni bela diri paling populer. Bukankah mereka berdua tampan? Tidak setampan paman. Ada 2 sosok cantik berdiri di tengah kerumunan, mereka adalah Long Qianqian dan Ye Tiaxi. Long Qianqian itu memandangi 2 bintang daging segar yang terobsesi dengan siswi sekolah yang tak terhitung jumlahnya,
Dia benar-benar acuh tak acuh, dan melengkungkan bibirnya. Kau gadis tidak akan benar-benar jatuh cinta dengan kakak iparku, kan? Yetiashi menatap Long Qianqian. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin paman menjadi pacarku? Aku ingin melihat bagaimana perbandinganmu denganku. Long Qianqian menatap Yetiashi dengan ekspresi bangga. Kamu, Yetiashi mendengus dengan angkuh. Saat ini, para pemimpin sekolah dan para aktor dari kru film semuanya duduk, dan pertemuan publisitas dimulai. Di depan deretan meja ini berdiri sekelompok reporter dan fotografer. Tuan Jin Xianwu mendengar bahwa dalam film seni bela diri Anda kali ini, ada banyak adegan seni bela diri di mana Anda bertarung secara pribadi. Apakah Anda tidak menggunakan pengganti seni bela diri? Seorang reporter bertanya langsung. Itu benar, apa yang dikejar film kami adalah efek seni bela diri yang sebenarnya. Yuan Wudao dari negara kami memperhatikan pertempuran yang sebenarnya. Semua film seni bela diri membutuhkan aktor untuk bertarung secara langsung. Menemukan seniman bela diri untuk bertindak seperti aktor seni bela diri Huaxia Anda, dan mereka semua mencolok, tanpa efek seni bela diri sama sekali. Justru karena inilah sutradara secara khusus memilih saya untuk memainkan peran ini kali ini. Ngomong-ngomong, biarkan kalian orang Tionghoa melihat betapa kuatnya seni bela diri Goryeo Goyuan kami. Ini jelas bukan Huaxia Anda. Xia Wugong bisa dibandingkan. Jin Xianwu berkata dengan ekspresi bangga, nadanya penuh meremehkan dan menghina seni bela diri Huaxia. Mendengarkan kata-kata Jin Xianwu, para pemimpin sekolah yang hadir semuanya tampak malu, dan banyak siswa laki-laki dari Universitas Tianhai memiliki ekspresi marah di mata mereka. Lagi pula, kata-kata Jin Xianwu sudah menjadi kritik dan penghinaan Chi Guoguo terhadap seni bela diri Tiongkok, bagaimana orang-orang muda yang bersemangat ini menderita. Cih, orang ini pikir dia siapa, menyebalkan sekali. Long Qianqian itu memandang Jin Xianwu dengan ekspresi marah di wajahnya. Saya mendengar bahwa dia adalah pemimpin generasi muda Yuan Wudao di Goryeo. Keluarga Jin mereka adalah keluarga Yuan Wudao. Mereka telah berlatih Yuan Wudao selama beberapa generasi dan telah menghasilkan banyak master. Jin Xianwu ini juga berlatih Yuan Wudao sejak kecil. Kudengar kekuatannya sangat kuat. Yetiashi berkata dengan ringan. Tidak heran dia sangat gila, tapi tidak peduli seberapa gilanya dia tidak sekuat paman. Jika paman ada di sini, dia pasti akan ditampar ke tanah dengan satu tamparan. Long Qianqian mengerutkan bibirnya dan bersenandung. Saya tidak setuju dengan ini. Yetiashi mengangguk setuju, jelas setuju dengan kata-kata Long Qianqian. Tuan Jin, apakah maksud Anda kungfu Huaxia tidak sebagus seni bela diri Goryeo? Seorang reporter bertanya lagi. Sejauh yang saya tahu, itu benar. Dalam drama kami, ada beberapa seniman bela diri yang berlatih kungfu Cina, tapi mereka semua sampah, dan saya bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Kungfu Huaxia Anda hanyalah sekumpulan kesombongan, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kali ini film kami akan membuat Anda semua melihat betapa kuatnya seni bela diri Goryeo Goyuan kami, dan itu pasti akan lebih baik dari Anda. Kungfu Cina adalah 100 kali lebih kuat. Wajah Jin Xianwu menyombongkan diri, dan berbicara dengan penuh percaya diri. Mata banyak siswa laki-laki Tianhai yang hadir untuk sementara waktu dipenuhi amarah. Kalau begitu mari kita bicara tentang hal lain, sesuatu yang berhubungan dengan film. Sekolah dengan cepat menyela. Siapa bilang kita tidak bisa melakukan kungfu Cina? Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan sekelompok pemuda berseragam berjalan langsung melewati penjaga keamanan. Mereka adalah anggota klub seni bela diri Universitas Tianhai. Hanya saja Chen Xiu, presiden klub seni bela diri, tidak ada di sana. Karena dia dikalahkan oleh Daniel Bastian terakhir kali, dia tidak datang ke sekolah lagi. Seluruh klub seni bela diri bertanggung jawab atas wakilnya, Kapten Yao Ming. Suara barusan adalah suara Yao Ming keluar. Yao Ming tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan pakaian latihan klub seni bela diri, penuh momentum, menatap Jin Xianwu dengan mata marah. Kamu bilang kungfu Huaxia kita tidak bagus? Yao Ming menatap Jin Xianwu dengan dingin, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Siapa kamu?
Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Melirik Yao Ming dengan santai. Saya adalah wakil presiden klub seni bela diri Universitas Tianhai. Karena Anda mengatakan bahwa kungfu Huaxia kami adalah pertunjukan, maka saya akan datang untuk mengajari Anda Yuan Wu Dao dari Korea. Saya tidak tahu apakah Anda berani? Yao Ming berkata langsung. Yao Ming, jangan main-main, cepat kembali. Wajah para pemimpin Universitas Tianhai berubah, dan mereka berkata satu demi satu. Oke, aku terima tantanganmu. Jin Xianwu langsung berdiri, menatap Yao Ming dengan ekspresi lucu di wajahnya. Bab 406 3 pukulan untuk mengalahkanmu. Kakak Jin, ini. Wu Haolei sedikit berubah, dan dia menatap Jin Xianwu. Jangan khawatir, demi saudara Wu, aku akan menunjukkan belas kasihan. Jin Xianwu keluar setelah berbicara, menatap langsung ke arah Yao Ming dan berkata, apakah kamu yakin ingin menantangku? Kenapa, kamu tidak berani? Apakah kamu takut? Yao Ming mendengus dingin. Ada senyum menghina di sudut mulut Jin Xianwu, dan dia berkata, hanya karena kamu tidak punya modal untuk menakutiku, karena kamu akan datang ke pintumu, aku akan membiarkanmu melihat Yuan Wu kami. Dao hari ini. Bagus. Pukul dia. Persetan Goryeo. Pada saat ini, sekelompok mahasiswa laki-laki dari Universitas Tianhai meneriaki Yao Ming satu demi satu, sementara para mahasiswi itu meneriaki Jin Xianwu satu persatu. Untuk sesaat, perhatian semua orang dialihkan dari pertemuan publisitas kru ke kontes antara seni bela diri Huaxia dan seni bela diri Goryeo Goyuan. Wartawan sebelumnya juga mengarahkan kamera mereka ke dua orang ini satu demi satu. Kontes seni bela diri antara kedua negara ini jelas merupakan topik yang sangat bagus. Hari ini, biarkan kalian dari Korea tahu betapa kuatnya seni bela diri Tiongkok kita. Yao Ming menatap Jin Xianwu dan berteriak dingin. Dia melambaikan tinjunya dan bergegas menuju Jin Xianwu. Kekuatan Ming Jin di tahap selanjutnya ditunjukkan, dan dia dianggap sebagai tuan yang baik. Tetapi tidak demikian halnya di Jin Xianwu, mata Wu penuh dengan penghinaan. Dengan tingkat kekuatan ini, saya sangat kecewa. Sepertinya kungfu Huaxia Anda benar-benar buruk. Jin Xianwu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saat ini, pukulan Yao Ming sudah datang di depan Jin Xianwu, dan hendak memukulnya. Semua orang menahan napas sejenak. Para siswa laki-laki itu semua berharap Yao Ming bisa merobohkan Jin Xianwu minggu ini, dan melawan kesombongannya. Ketika Yao Ming melihat bahwa Yao Ming akan dirobohkan oleh tinjunya, senyum muncul di wajahnya, dan dia berpikir bahwa orang ini tidak baik-baik saja. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tumpul, dan senyum di wajah Yao Ming membeku. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Dia terbang terbalik sepenuhnya tak terkendali, dan jatuh ke tanah sekitar 10 meter jauhnya, dengan noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir sedikit tidak responsif. Jelas bahwa Yao Ming akan memukul Jin Xianwu minggu ini, jadi mengapa dia tiba-tiba tertembak dan terbang sendiri? Kungfu Huaxia Anda benar-benar tidak bagus? Saya pikir Anda harus mengubah karir Anda untuk berlatih Yuan Wu Dao dari negara Koryo kami. Jin Xianwu mendengus dingin. Wajah Yao Ming terlihat sangat jelek, dan matanya penuh dengan rasa malu dan kebencian. Mahasiswa laki-laki dari Universitas Tianhai yang hadir semuanya tampak murung. Minggu ini, Yao Ming sudah menjadi ahli terkuat di Universitas Tianhai kecuali Chen Xiu. Saya tidak menyangka bahkan dia bukan Jin Xianwu, musuh satu pukulan. Bagaimana kabarmu, Wakil Kapten? Pada saat ini, anggota klub seni bela diri membantu Yao Ming, dan yang terakhir terbatuk. Alangkah baiknya jika Presiden ada di sini, saya pasti bisa mengalahkan orang ini. Anggota klub seni bela diri berkata dengan ekspresi tidak rela. Ada lagi yang mau tantang aku? Cuma aku belum pemanasan hari ini. Jin Xianwu berbicara dengan nada provokatif, tapi tidak ada yang menjawab. Pria terkutuk ini benar-benar terlalu sombong. Tidak, aku tidak tahan lagi. Ye Tiashi, segera hubungi paman dan katakan padanya untuk segera datang. Kamu harus memberi pelajaran pada orang ini hari ini. Kalau tidak, bukankah kita Huaxia diinjak-injak di bawah kaki Goryeo? Long Qianqian cemberut dan berkata.
Bagus. Yetiashi memikirkannya dan segera menelepon Daniel Bastian. Kakak Jin, kurasa tidak ada yang berani menantangmu lagi. Ayo lanjutkan promosi dulu. Saat ini, kata Wu Haolei. Bagus. Jin Xianwu mengangguk. Apakah orang yang memukul klub seni bela diri saya berpikir demikian? Tiba-tiba, suara dingin terdengar, lalu semua orang membuang muka. Saya melihat seorang pemuda dengan celana ketat hitam dengan wajah dingin dan mata tajam berjalan mendekat, memancarkan aura yang kuat. Presiden, Anda kembali. Melihat pemuda ini, Yao Ming dan anggota klub seni bela diri sangat bersemangat. Pemuda ini adalah Chen Xiu, tuan muda dari klub seni bela diri keluarga Chen yang telah dilukai oleh Daniel Bastian sebelumnya, dan dia juga anggota klub seni bela diri Presiden Universitas Tianhai, menghilang untuk waktu yang lama, dan akhirnya muncul kembali hari ini. Kamu tidak apa-apa? Chen Xiu melirik Yao Ming, yang menggelengkan kepalanya. Siapa kamu? Jin Xianwu memandang Chen Xiu dengan sedikit keraguan. Chen Xiu, Presiden Klub Seni Bela Diri Universitas Tianhai. Chen Xiu menatap Jin Xianwu dengan dingin. Tampaknya seorang pria dengan kekuatan yang baik akhirnya datang. Jin Xianwu memandang Chen Xiu dengan senyum main-main di bibirnya. Hari ini, aku akan mengalami dan mengajarimu betapa kuatnya Goryeo Goyuan dalam seni bela diri. Chen Xiu dengan dingin, matanya bersinar terang, dan aura dingin menyebar. Aura di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada saat dia melawan Daniel Bastian saat itu. HMPH, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jin Xianwu mendengus dingin, aura di tubuhnya bergetar, aura mengerikan menyebar, embusan angin dingin memancar, dan aura energi gelap tahap tengah meledak. 3 pukulan akan mengalahkanmu. Chen Xiu acuh tak acuh, dan dia berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Chen Xiu, ekspresi keheranan muncul di mata semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiu bahkan lebih gila dari Jin Xianwu, dan bahkan mengalahkannya dengan 3 gerakan. Mendengar kata-kata Chen Xiu, wajah tampan Jin Xianwu menjadi gelap, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan 3 gerakan. Berteriak dengan dingin, dan begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia bergegas menuju Chen Xiu, dan ketika dia mendekati Chen Xiu, tubuhnya tiba-tiba melompat. Angin puyuh yang kuat menendang ke arah Chen Xiu dan menyapu dengan ganas, kekuatan melonjak dari kaki, dan embusan angin tersapu. Kaki ini mengandung energi gelap, dan begitu menyentuh tubuh manusia, ia bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, kekuatan yang dibawa oleh sapuan kaki angin puyuh membuat serangan ini semakin mengerikan, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menahan pukulan Jin Xianwu. Namun, Chen Xiu mencibir dan membanting dengan kekuatannya sendiri. Ledakan! Chen Xiu membombardir kaki lawan dengan telapak tangannya, dan terdengar suara yang sangat tumpul. 2 kekuatan menakutkan meletus, melepaskan gelombang energi. Jin Xianwu itu segera berubah, dia hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menyerang kakinya, membuat kakinya segera kehilangan semua perasaan. 1 trik, kata Chen Xiu segera. Bab 407 terbunuh oleh 1 tendangan. Jin Xianwu agak serius, tapi bagaimanapun, dia telah berlatih Yuan Wu Dao selama bertahun-tahun, jadi reaksinya sangat cepat dengan bantuan pukulan ini, pinggangnya mengerahkan kekuatan. Dengan memutar tubuh di udara, kaki lainnya melesat ke arah Chen Xiu seperti kilat, yang bisa dikatakan serangkaian sapuan. Hanya saja, meski kekuatan dan kecepatan kaki Jin Xianwu sangat kuat, namun masih bisa dilawan oleh Chen Xiu. 2 trik. Chen Xiu berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian rasa dingin yang menakutkan muncul di matanya. 3 pukulan. Chen Xiu berteriak keras, dan meledak dengan telapak tangan yang membawa kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Jin Xianwu berada di udara dan tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Dia dikirim terbang oleh telapak tangan Chen Xiu. Setelah terbang lebih dari 10 meter, dia jatuh ke tanah. Melihat Chen Xiusen mengalahkan Jin Xianwu dengan 3 gerakan, semua siswa di taman bermain menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka. Presiden adalah presiden, dan ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Sekelompok orang dari klub seni bela diri langsung heboh, termasuk para siswa laki-laki yang hadir.
Semuanya menunjukkan ekspresi heboh di wajah mereka. Dan wajah para pemimpin sekolah itu, Wu Haolei dan kru film semuanya berubah, dan mereka bergegas membantu Jin Xianwu berdiri. Ehem. Jin Xianwu batuk sebentar, darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya penuh amarah dan keterkejutan. Aku bilang 3 jurus akan mengalahkanmu. Chen Xiu berteriak dengan dingin, memancarkan aura yang sangat kuat, karena dia dikalahkan dan dipermalukan oleh Daniel Bastian terakhir kali. Chen Xiu jatuh ke dalam retret dan berlatih keras, dan akhirnya menghabiskan banyak energi dan biaya untuk menerobos kekuatan saat ini dari tahap akhir Anjin, yang juga membuat kepercayaan diri Chen Xiu kembali pulih. Sekelompok siswa yang hadir memandang Chen Xiu dengan ekspresi kekaguman di mata mereka. Dan untuk mata yang memuja seperti ini, Chen Xiu menunjukkan sentuhan kenikmatan di wajahnya. Sekarang setelah kamu tahu betapa kuatnya seni bela diri Huaxia, seni bela diri Yuan kamu tidak bagus sama sekali. Di masa depan, berhentilah menyombongkan diri dan jadilah bintang filmmu dengan tenang. Ayo lakukan pertemuan promosimu dan berhenti bicara omong kosong. Chen Xiu mendengus dengan jijik. Sungguh anak yang sombong. Apakah semua anak muda Cina begitu sombong sekarang? Suara penuh udara tiba-tiba terdengar, dan sekelompok orang lainnya berjalan dengan cepat. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjas putih, memancarkan aura yang dalam, matanya menusuk, matanya memikat, dan dia penuh momentum, seperti master generasi. Paman kedua. Melihat pria parubaya ini, ekspresi terkejut muncul di mata Jin Xianwu, dan dia berseru dengan penuh semangat. Bagaimana kabarmu, Xianwu? Pria parubaya itu berjalan cepat ke sisi Jin Xianwu dan berkata, dan dia adalah paman kedua Jin Xianwu, Jin Yuanzhong. Aku baik-baik saja, paman kedua, mengapa kamu ada di sini? Jin Xianwu menggelengkan kepalanya. Saya kebetulan datang ke Tianhai untuk berbisnis. Saya dengar Anda mengadakan pertemuan promosi film di sini, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jin Yuanzhong memandang Jin Xianwu dan berkata, Paman kedua, ini saatnya kamu datang. Kamu harus memberi pelajaran pada orang itu untukku, dan beritahu dia betapa kuatnya Yuan Wu Dao. Menatap Chen Xiu dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan memudahkan siapapun yang berani menyakiti keluarga Jinku. Jin Yuanzhong berteriak dengan nada dingin, dan menatap Chen Xiu dengan dingin. Menyentuh mata Jin Yuanzhong, Chen Xiu samar-samar merasakan sedikit bahaya, seluruh tubuhnya menegang, dan matanya penuh kewaspadaan. Nak, kamu melukai keponakanku. Hari ini aku akan memberitahumu apa Yuan Wu Dao yang sebenarnya. Untuk mencegah orang lain berpikir bahwa aku menindas yang besar dengan yang kecil, bagaimana kalau aku melawanmu tanpa menggunakan kedua tangan? Jin Yuanzhong berkata dengan dingin. Naik-naik. Para siswa di sekitar taman bermain berteriak. Mendengar teriakan murid-murid di sekitar, mata Chen Xiu berbinar, meski dia punya firasat bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Namun dalam situasi ini, lawan bahkan tidak harus melawannya dengan kedua tangan, jika dia tidak bergerak. Maka wajahnya akan benar-benar hilang, dan dia pasti akan diejek oleh seluruh mahasiswa Universitas Tianhai, jadi dia hanya bisa bergerak sekarang. Terlebih lagi, lawannya dengan angkuh menyerang dengan kedua tangan, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Chen Xiu percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk bertarung. Boom! Chen Xiu melepaskan semua kekuatannya, kekuatan di tubuhnya melonjak ke seluruh tubuhnya, matanya sangat tajam, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke arah Jin Yuanzhong, melompat ke udara. Belah telapak tangan kosong. Chen Xiu dengan tajam, mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuhnya dengan satu telapak tangan, dan menebas pria paruh baya itu dengan ganas. Angin telapak tangan itu tajam, dengan momentum membelah udara, kehampaan itu sepertinya terkoyak oleh salah satu telapak tangannya, dan terdengar suara cici yang menusuk telinga. Ini membangkitkan semua kekuatan Chen Xiu, dan ada energi gelap yang menakutkan di telapak tangannya, bahkan master puncak energi gelap mungkin tidak dapat menahan telapak tangannya. Namun, Jin Yuanzhong memandangi tamparan Chen Xiu dengan telapak tangan, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Ayo,
Ayo, bunuh dia. Siswa laki-laki yang berkumpul di taman bermain melambai-lambaikan bendera mereka dan berteriak. Mereka semua menantikan kejayaan Chen Xiu selanjutnya, menjatuhkan pria paruhbaya ini ke tanah, dan memamerkan kungfu Tiongkok. Hanya saja di detik berikutnya, suara teriakan mereka seakan membeku, dan mereka tidak bisa berteriak sama sekali. Tepat ketika Chen Xiu hendak memukul Jin Yuanzong dengan telapak tangannya, Jin Yuanyuan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya. Kaki kanannya tampak sedikit terangkat, tetapi menyapu tubuh Chen Xiu dengan cepat dan keras. Ledakan! Di tempat, Chen Xiu terbang seperti layang-layang dengan tali putus, terbang sejauh belasan meter, dan menabrak kerumunan. Chen Xiu memuntahkan beberapa suap darah, dan terluka parah. Pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pria parubaya itu meludah dengan jijik di wajahnya. HMPH, pria itu meminta kematiannya sendiri. Dia berani melawan pamanku. Pamanku adalah master sejati Yuan Wu Dao. Ekspresi kegembiraan juga muncul di wajah Jin Xianwu, dan matanya penuh dengan penghinaan. Sekelompok mahasiswa Universitas Tianhai yang baru saja melambai-lambaikan bendera dan berteriak sorakan sepertinya dicekik oleh seseorang saat ini, tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali, dan mata mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiu, presiden klub seni bela diri yang begitu kuat sebelumnya, akan langsung dibunuh oleh seseorang. Perubahannya begitu cepat sehingga tidak bisa diterima. Setelah beberapa saat, Chen Xiu kembali sadar. Dia terbatuk hebat dan memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Wajahnya terlihat sangat jelek. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Kecepatan tendangan lawan sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi dan dikirim terbang. Kepercayaan diri yang baru saja dibangun Chen Xiu dipukul dengan keras lagi. Bab 408 Kulit Sapi Ditiup. Sekarang kamu tahu apakah kungfu Huaxia yang terbaik, atau seni bela diri Goryeo Guoyuan kita yang terbaik? Xianwu berkata lagi dengan wajah tinggi, matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan, dan dia melirik semua orang yang hadir, membuat mereka berterima kasih atas sedikit rasa malu. Pada saat ini, adegan itu tidak bisa membantu tetapi terdiam, semuanya tidak tahu bagaimana berbicara. Negara Korea Yuan Wu Dao, benda apa itu? Bisakah aku memakannya? Tepat saat penonton terdiam, suara ringan dan berkibar tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Di bawah perhatian semua orang, seorang pria muda dengan pakaian kasual dengan tangan di saku dan senyum jahat datang. Ini adalah Daniel Bastian. Paman akhirnya ada di sini. Melihat Daniel Bastian muncul, wajah Long Qianqian tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Kakak ipar keluar, mereka pasti sengsara. Kata Yetiashi sambil tersenyum, menatap Daniel Bastian dengan sedikit kekaguman. Apakah kamu baru saja berbicara tentang Yuan Wu Dao? Apa itu, bisakah dimakan? Daniel Bastian datang, memandangi orang-orang di sekitar dan cemberut saat dia berkata. Wah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu menghina Yuan Wu Dao yang suci di negaraku. Paman kedua Jin Xianwu, pria parubaya itu menatap Daniel Bastian dan berteriak dengan dingin. Ternyata itu orang dari Korea, jadi kenapa kamu datang ke Cina? Mengembalikan Yuan Wu Dao, bukankah itu hanya tipuan anak-anak, meledakan saja di negara kecilmu, dan bahkan pergi ke Cina untuk menyombongkan diri? Apakah karena negaramu tidak bisa lagi mentolerir kesombonganmu? Daniel Bastian sangat tajam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, banyak siswa yang hadir langsung tertawa. Jin Xianwu dan paman keduanya itu terlihat sangat jelek. Bocah sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jin Xianwu memandang Daniel Bastian dan bersenandung dengan marah. Kamu terlihat bagus dan sosokmu tidak buruk. Jika kamu bekerja di toko bebek Huaxia kami, kamu pasti akan menjadi raja bebek nomor 1. Daniel Bastian memandang Jin Xianwu dan berkomentar. Anda. Wajah Jin Xianwu penuh urgensi, karena kemarahan menyebabkan luka dalam, dia terbatuk lagi. Ternyata itu orang sialan ini. Kemudian Wu Haolei memandang Daniel Bastian dengan mata dingin yang sama. Pihak lainnya adalah bajingan yang menghancurkan mobil mewah Lamborghini-nya dengan 3 pukulan malam itu.
Dia mencari selama 2 hari tetapi tidak dapat menemukannya. Datang ke sini. Nak, siapa kamu? Apakah kamu memprovokasi seni bela diri Yuan negara Koryo, ku? Menatap Daniel Bastian dengan dingin, dengan aura menakutkan terpancar darinya. Tidak, tidak, tidak. Daniel Bastian mengulurkan jari telunjuknya dan melambaikannya. Pria parubaya itu tertegun sejenak, tidak tahu apa yang akan dilakukan anak itu. Kamu lihat dari situ bahwa aku provokatif? Daniel Bastian berkata dengan ringan. Maafkan aku karena tidak berani memprovokasimu. Pria parubaya itu mendengus dingin. Saya jelas-jelas menghina, sangat menghina, bagaimana bisa disebut provokasi? Daniel Bastian dengan wajah lucu. Kamu ingin mati? Mendengar kata-kata Daniel Bastian, pria parubaya itu tidak bisa menahan amarah di hatinya, aura mengerikan langsung meletus, dan aura mengerikan menyapu keluar. Di tahap tengah Hua Jin terungkap, dan angin kencang menyebar dari tubuhnya, dan semua orang yang lebih dekat dengannya terguncang berulang kali. Bocah sombong, hari ini aku akan memberitahumu betapa buruknya seni bela diri Goryeo Goyanku. Jin Yuanzong menatap Daniel Bastian dengan dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Daniel Bastian. Ketika dia masih beberapa meter dari Daniel Bastian, dia melompat tinggi, kaki kanannya direntangkan lurus. Serangan angin puyuh menebas Daniel Bastian dengan kekuatan besar, aura menakutkan itu membuat orang bergidik. Ketika semua orang yang hadir melihat gerakan kejam Jin Yuanzong, kulit mereka berubah, dan para siswa terlihat khawatir di mata mereka. Paman akan baik-baik saja. Melihat aura kekerasan Jin Yuanzong, Long Qianqian tidak bisa menahan kewalahannya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Kakak ipar akan baik-baik saja. Yeti Yashi mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat dan berkata dengan tegas. Nak, biarkan kamu menjadi sombong, biarkan kamu menjadi sombong. Ini jalan buntu. Wu Haolei melihat pemandangan ini, matanya penuh kegirangan, dan senyum lebar muncul di wajahnya, menantikan akhir tragis Daniel Bastian. Ada juga senyum di wajah Jin Xianwu, dia sepenuhnya percaya pada paman keduanya, lagi pula, paman keduanya juga seorang master terkenal dalam seni bela diri Goryeo Goyuan. Mengalahkan banyak master dengan kekuatannya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi anak nakal. Chen Xiu, yang dibantu, menatap Daniel Bastian, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ayam terlalu lemah. Pada saat ini, Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kusam di wajahnya, seolah serangan kuat Jin Yuanzong tidak cukup di matanya. Jepret! Detik berikutnya, tebasan angin puyuh Yuan emas akan jatuh ke tubuh Daniel Bastian, tetapi dia ditangkap olehnya. Itu benar, angin puyuh yang kencang dan deras ditangkap oleh Daniel Bastian dengan satu tangan, dan segera tubuh Jin Yuanzong tidak bisa bergerak, pupil matanya melebar, memperlihatkan ekspresi kaget. Boom! Segera setelah itu, kekuatan yang ganas dan mendominasi muncul dari tangan Daniel Bastian, menyerbu ke kaki lawan, dan melumpuhkan kaki Jin Yuanzong di tempat, dan yang terakhir mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ledakan! Kemudian Daniel Bastian meraih kaki Jin Yuanzong dan membuangnya dengan keras, seperti melempar peluru. Dalam sekejap, Jin Yuanzong terbang jauh dan menabrak pohon kecil dengan keras, mematahkan pohon kecil itu. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah merah, kaki kanannya gemetar hebat, dan tulang serta meridian di dalamnya semuanya hancur. Kesunyian. Keheningan total. Pada saat ini, semua orang di taman bermain menatap kosong, seolah-olah waktu berhenti, menyaksikan pemandangan ini dengan hampa. Mendesis. Segera terdengar semburan suara tarikan napas, dan semua orang yang hadir tersentak kaget, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di mata mereka. Semua orang di taman bermain Universitas Tianhai merasa seolah-olah sedang bermimpi. Pertama, Jin Xianwu menantang Huaxia Kungfu, dan kemudian Chen Xiu, Presiden Klub Seni Bela Diri, mengalahkannya dengan 3 gerakan. Kemudian paman kedua Jin Xianwu muncul lagi dan mengalahkan Chen Xiu dengan 1 kaki. Tepat ketika mereka mengira Huaxia Kungfu akan ditampar wajahnya, pemuda lain muncul dan langsung membunuh pria ini dengan 1 gerakan.
Jin Yuansong dengan kekuatan yang mengerikan. Perubahan ini seperti naik roller coaster, membuat mereka kewalahan. Aku baru saja mengatakan bahwa Yuan Wudao, MU hanya menyombongkan diri, dan sekarang menyombongkan diri. Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, tersenyum ringan.